pembiayaan ekosistem pertanian. Tadi ada hal menarik, ada itu soal kredit merdeka. Itu pasti kita bisa dijelaskan. Sebenarnya kredit merdeka ini spiritnya ini memang dikonsepkan dari Pak Gubernur sekarang dan juga pihak OJK seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati. Melihat kondisi masyarakat kita untuk mengakses pembiayaan itu sangat sulit. Itu satu pertama. Karena memang kalau dia mau pinjam seperti untuk kredit biasa itu persyaratan tenis bank kan rumit. Oleh karena itu diciptakan kredit merdeka. Yang kedua, kredit merdeka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati juga untuk bisa meminimalisir atau kita memotong transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak rentenir yang tadi yang koperasi selamat pagi dan lain sebagainya. Nah itu kan dengan bunga yang sangat besar membebankan masyarakat. Sedangkan masyarakat pinjam kecil saja tapi dia punya pengembaliannya sangat besar. Nah atas dasar tersebut maka sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan juga pihak OJK, Bank NTT ciptakan skim kredit merdeka untuk bisa diakses pembiayaan oleh masyarakat yang memang yang kita nilai visible, layak, tapi unbankable, tidak bisa memenuhi persyaratan bank tenis yang berlaku. Nah itu sebenarnya spirit daripada kita menciptakan skim kredit mikro merdeka, yaitu dengan tanpa agunan, tanpa bunga, sehingga masyarakat bisa mengakses pembiayaan tersebut untuk bisa membiayai sektor-sektor produktif yang ada di masyarakat. Ini khusus untuk pelaku UMKM. Khusus untuk pelaku UMKM kita biayai. Pertama waktu skim kredit ini digulirkan, memang plafonnya hanya dibatasi 5 juta. Tapi dari yang kita salurkan kredit tersebut yang sudah 8 miliar lebih ini yang diakses oleh usaha-usaha mikro yang ada, itu NPL-nya 0, sekian persen. Nah berarti masyarakat itu mereka memang mau berusaha tapi terkendala dengan bagaimana bisa mengakses bank, sehingga kredit mikro merdeka itu menjawab kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Itu memang target kita untuk masyarakat yang ekonomi mikro. Dan hari ini untuk di Desa Bokang Wolomatan tentu pasti ada dukungan untuk kredit merdeka ini bisa dimainkan di sini. Ya, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Ari selaku pemimpin cabang dan juga Pak Ismail selaku pemimpin cabang pemerhati Boru. Nanti kita koordinasi dengan pihak Dinas Pertanian sebagai instansi terkait. Mereka yang punya data terkait dengan petani-petani yang potensial yang bisa kita biayai. Karena ini sasaran kita kan untuk petani jagung nih. Nah, data ada di mereka. Setelah datanya ada di mereka dan juga kita nanti lakukan untuk verifikasi terhadap petani tersebut dan juga termasuk lahannya. Jadi CPCL, calon petani, calon lahan kita verifikasi. Setelah semua itu terpenuhi, kita masuk dengan pemberian skim kredit merdeka tadi. Itu skim kredit mereka persyaratannya tidak rumit. Kita lihat ini apakah dia, kayak contoh ini untuk pertanian pembiayaan jagung. Apakah ini dia sudah masuk di dalam kelompok tani atau tidak, sudah terorganisir? Tidak. Karena kita butuh terorganisir supaya aturnya bisa lebih baik begitu. Nah, dari kelompok tani itu tersebut. Jadi nanti kalau datanya kita dapat dari Dinas Pertanian setempat, kita lakukan verifikasi. Setelah dokumen-dokumennya untuk calon petani itu lengkap, kita proses untuk pemberian kredit. Jadi bagi yang mereka sudah produktif Ya, ini yang sudah produktif selama ini. Ya, yang existing lah, bukan yang baru. Itu dari nilai yang sudah digulirkan 5 juta, apa di tahun anggaran 2022 ini memang plafonnya harus tetap konsisten pada 5 juta per orang tadi, ya, atau memang harus menaikkan lagi? Kita memang melihat dari data historikal yang ada untuk debitur kita kredit merdeka itu kan dia mengangsur dengan baik. Nah kita targetnya itu debitur existing yang sudah menikmati pinjaman 5 juta ini yang setorannya
dilakukan tepat waktu, angsurannya dilakukan sesuai dengan repayment schedule yang ada, plafonnya kita naikkan jadi 10 juta. Jadi kita sistemnya kredit mereka ini sebenarnya bagaimana juga kita membiayai mereka, tapi kita membina mereka untuk bagaimana bisa berkembang. Dan boleh tahu Pak Stephen, evaluasi Pak Stephen per hari ini guliran tim Merdeka itu punya hasil bagaimana? Hasilnya sangat baik sekali. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa NPL-nya 0,02, sangat kecil sekali. Nah, dari gambaran tersebut kita lihat juga teman-teman di lapangan melakukan verifikasi, ternyata usahanya berkembang, omsetnya berkembang. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita kan sistemnya sebenarnya sistem pembinaan. Jadi kalau kita kasih dia 5 juta di Berhasil, kita naikkan dia jadi 10 juta. Nah, begitu. Oh, pertanyaan terakhir dari Stephen. Setelah dengan gelontoran anggaran yang melalui kredit Merdeka tadi, apakah pendampingan dilakukan hanya pada pendamping pada tataran administratif atau pendampingan teknis dalam konteks monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontinu dari Bank NTT sendiri atau seperti apa? Ya, baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita bukan secara administratif atau by DS saja kita monitoring perkembangan yang ada angsuran, tapi teman-teman itu yang saya bilang, Pak Ari, Pak Is yang di lapangan, nanti mereka langsung turun di lapangan verifikasi. Ini ternyata berhasil. Maka yang tadi saya sudah sampaikan ke Pak Ari juga sebagai pemimpin cabang, kita harus sampaikan, kita bersepakat kita akan ambil desa Bokang ini sebagai salah satu desa binaan Bank NTT. Desa binaan Bank NTT ini ada macam-macam, ada desa wisata, ini kita desa binaan Bank NTT khusus di sektor pertanian. Ya. Jadi jadi contoh. Jadi dia jadi role model. Kalau memang ini berhasil kan nanti kita bisa ke satu gitu. Pak Ari sudah siap dengan tim, dengan Pak Is yang langsung dekat di lapangan, kita akan tindak lanjut. Abang minta maaf, nama lengkap dan jabatan Bang? Nama lengkap Stephen Mesak, Direktur Kredit Bank NTT. Kakak satu lagi. Siap Bang ya. Sejauh ini apakah sudah berapa banyak titik yang Bank NTT masuk untuk melakukan pendampingan seperti ini? Yang khusus pertanian ini? Iya, khusus pertanian. Ya. Jadi konsep ekosistem pertanian ini memang kita masih dalam tataran untuk melakukan sosialisasi, verifikasi terhadap calon petani dan juga calon lahan CPCL. Itu kita baru lakukan verifikasi, sudah kurang lebih di 7 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan besok kita akan berlanjut lagi ke Leoleba. Hari ini mereka tunggu kita sekitar jam 5 atau jam 6, kita lakukan sosialisasi lagi. Langsung saja. Ini untuk pertama kali di Flores. Ya. Di Vlotim baru pertama kali nih. Flores Timur baru pertama kali. Ya, di Flores Timur di sini. Tapi kalau di Flores sudah di Manggarai Timur, sudah di Maumere, dan kita nanti lanjut ke Leoleba dan nanti ke Manggarai. Total untuk seluruh NTT berapa nilai duit yang kita kemarin dari hasil CPCL yang sudah masuk, kita sudah lakukan verifikasi, itu ada 9 kabupaten yang ada di NTT. Itu luas lahan itu sekitar 346 hektar dengan dana yang sudah kita kucurkan nanti hasil verifikasi itu sekitar 3,1 miliar yang sudah kita siap ready untuk kita ini pertanian. Ya, sudah siap. Siap, makasih Kakak.